Halo Sobat Sadimil. Kali ini kita akan membahas kekuatan pasukan khusus yang dimiliki Indonesia. Nah, pasti tidak asing lagi mengenai pasukan khusus ini, yaitu Denjaka. Detasemen Jala Mangkara atau Denjaka merupakan pasukan khusus yang dimiliki TNI Angkatan Laut. Pasukan ini diyakini sebagai salah satu pasukan dengan kemampuan militer yang mumpuni dan mematikan. Sejarah Denjaka. Denjaka dibentuk pada tanggal 13 November tahun 1984. Pasukan elit TNI AL ini terdiri dari gabungan prajurit Batalion Intai Amfibi, Yotaifib, dan Komando Pasukan Katak, Kopaska. Akan tetapi, cikal bakal pasukan ini telah ada sejak dibentuknya Pasukan Khusus Angkatan Laut, Pasula, pada tanggal 4 November tahun 1982. Pasukan ini dibentuk karena kebutuhan mendesak akan adanya pasukan khusus TNI AL untuk menanggulangi segala bentuk ancaman keamanan dari aspek laut, seperti terorisme, sabotase, dan lainnya. 2 tahun setelah itu, Denjaka resmi dibentuk berdasarkan instruksi Panglima Abrino. Ins. 01. P. 4. 1984. Gafur Kalik ditunjuk sebagai Komandan Pertama Denjaka. Tugas pokok Denjaka. Tugas pokok Denjaka adalah membina kemampuan anti-teror dan anti-sabotase di laut dan daerah pantai, serta kemampuan klandestain aspek laut lainnya. Mereka ditugaskan untuk mencegah dan menindak berbagai aksi teror secara cepat dan efektif dengan menghindari sedikit mungkin korban jiwa. Prajurit Denjaka dituntut menguasai berbagai kemampuan, seperti pencapaian sasaran lewat teknik lintas udara, penguasaan metode bawah air, dan lintas atas air senyap. Mereka dilatih untuk memiliki kesiapan operasional yang sangat tinggi sehingga harus memiliki mobilitas, kecepatan, kerahasiaan yang tinggi pula. Tak hanya itu, sebagai pasukan khusus, Denjaka memiliki IQ yang tinggi. Ini menjadi sebuah keharusan karena mereka dituntut untuk bisa mengatasi masalah dengan cepat, terutama saat misi penyusupan di daerah operasi. Sebagai pasukan khusus, kemampuan fisik dan mental, serta naluri tempur tinggi harus dimiliki seorang prajurit Denjaka demi berhasilnya tugas khusus yang mereka emban. Pertama, prajurit Denjaka dibekali kursus penanggulangan anti-teror aspek laut yang bermaterikan intelijen, taktik dan teknik anti-teror, dan anti-sabotase. Kemudian, ada dasar-dasar spesialisasi komando kelautan dan keparaan lanjutan. Di tahap awal, mereka akan digembleng fisik dan pikirannya selama kurang lebih 6 bulan. Kemudian, dilanjutkan dengan kursus dengan materi pemeliharaan kecakapan dan peningkatan kemampuan kemahiran kualifikasi Taifib dan Pasca. Di tahap ini prajurit Denjaka turut dibekali pemeliharaan dan peningkatan kemampuan menembak, lari dan berenang, peningkatan kemampuan bela diri, penguasaan taktis dan teknik penetrasi rahasia, darat, laut dan udara, penguasaan taktik dan teknik untuk merebut dan menguasai instalasi di laut, kapal, pelabuhan atau pangkalan dan personel yang disandera. Terdapat pula materi penguasaan taktik dan teknik operasi klandestin aspek laut, pengetahuan tentang terorisme dan sabotase, penjinakan bahan peledak, dan peningkatan kemampuan survival, pelolosan diri, pengendapan, dan ketahanan interogasi. Untuk mendukung operasi personel Denjaka dibekali antara lain Submachine Gun MP5, HKPSG-1, Daewoo K7, senapan serbu G36, HK416, M4, Pindad SS-1, CZ58, senapan mesin ringan Minimi M60, Daewoo K3, serta pistol Beretta, dan HKP-30 dan Sigsawer 9 mm. Denjaka sendiri terdiri dari 1 markas Zedeng Detasemen, 1 tim markas, 1 tim teknik dan 3 tim tempur. Nah, Sobat Sadimil, berminat menjadi bagian dari satuan ini? Silahkan persiapkan diri kalian. Latihan fisik mantapkan jasmani dan rohani. Kurangi kolai hehehe. Salam Sadimil.